Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawat fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, bertemu di salah satu majlis yang dikaji insyaallah di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk memahami keduanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh umat terbaik, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawat fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berdoa dengan nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dengan berkumpulnya kita di tempat ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amal ibadah, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah puas terhadap mengikuti hawa nafsu, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur, beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
seiring berjalannya waktu, kajian sunnah semarak di Indonesia ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbing untuk membuka salah satu kajian baru di kota Binjai ini. Harapan besar kita terhadap kajian-kajian yang sudah ada, agar tempat ini merupakan salah satu tempat sumber ilmu di kota kita ini. Dan mudah-mudahan dengan dimulainya kajian di tempat ini, maka mulai tumbuh kembali semangat kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tersebut ketika kita gali, semakin kita gali, maka seakan-akan kita orang yang tidak mengetahui ilmu sama sekali. Maka dari itu para ulama mengatakan ketika kita bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan kita, semangat, perjuangan kita kerahkan untuk ilmu Allah, maka yang kita dapatkan dari ilmu Allah itu cuman hanya sedikit saja, hanya sebagian saja. Ya, hendaknya kita bersemangat, tetap terus bersemangat di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kita lihat kalau seandainya kita pun memberikan seluruh waktu kita berikan tenaga kita berikan perhatian kita kepada ilmu, ilmu tidaklah datang kecuali hanya sebagian. Toh bagaimana lagi kalau seandainya menuntut ilmu itu hanya sambilan. Ya. Masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah ya, dengan dibukanya kajian, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menjadi sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi salah satu wasilah perantara orang di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita karena Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita dari begitu banyak manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluk seluruh apa yang ada di muka bumi ini, baik itu dari manusia, dari kalangan jin. Semua Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Kemudian Allah yang pilih mana yang layak mengemban ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih, bukan sembarangan. Ya, maka dari itu berbahagialah kita karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, dan semoga jalan ini dengan jalan ini Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit ada pengkabaran dari kita bahwasanya sebenarnya kajian malam kali ini sejatinya diisi oleh Ustadz Nuruddin. Ya, namun qadarullah sya'a fa'al, rencana yang sudah disusun dan undangan juga sudah disebar. Ya, namun qadarullah sya'a fa'al, tadi beliau nelpon ana sekitar pukul 5 lebih. Ya, sekitar 5:15 kalau nggak salah. Beliau uzur, nggak bisa datang dikarenakan ada urusan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Ya, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya sebagai pengganti dari beliau, walaupun tidak banyak yang dapat kita ambil, ya minimal ada sedikit ya penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita pelajari sesaat lagi. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ujian silih berganti terus berdatangan.
baru-baru ini ataupun semenjak tahun lalu kita sudah dihebohkan dengan wabah COVID-19. Semenjak awal tahun 2001 Allah Subhanahu wa taala titip ujian kepada negeri Indonesia ini bertubi-tubi. Belum lagi habis yang satu, datang lagi musibah yang berikutnya. Dari gempa bumi, kemudian ada di sana banjir, ada banjir bandang dan selainnya, gunung meletus, erupsi gunung Merapi, semuanya datang bertubi silih berganti. Lalu bagaimana sikap seorang muslim? Selayaknya kita, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap musibah-musibah tersebut. Kita hidup di dunia ini memiliki musibah yang bermacam-macam, berbeda-beda. Mungkin seorang orang tua diberikan ujian, diberikan cobaan untuk mengurus anaknya. Mungkin seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, dia diberikan ujian, dititipkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, membimbing istri dan keluarganya. Begitu juga para ibu. Di sana ada musibah-musibah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan musibah tersebut, yakini bahwasanya Allah sudah pasti tahu kita mampu menghadapi musibah tersebut. Kita semua memiliki masalah. Kita semua memiliki ujian. Lalu apakah dengan musibah dan ujian tersebut kita malah melempem di dalam menjalani kehidupan ini, tidak bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini? Atau malah sebaliknya, dengan ujian tersebut kita semakin yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa diberikan musibah dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya Allah lah zat yang menciptakan cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala yang memilih untuk kita cobaan dan ujian tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kita mampu untuk mengemban ujian dan cobaan tersebut. Karena belum tentu ketika ujian yang sama datang kepada diri orang lain, orang tersebut mampu mengemban ujian tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum," dan kami uji kalian. Ini menunjukkan bahwasanya cobaan dan ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menciptakan ujian. Dialah zat yang menciptakan cobaan untuk kita semua. Allah uji kita dengan cara apa? Bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Ingat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi yang namanya ujian itu bukan hanya musibah, bukan hanya cobaan, bukan hanya kesusahan, bukan hanya keburukan. Tapi ujian tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, baik itu keburukan maupun keburukan maupun kebaikan, itu merupakan fitnah untuk kita. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya harta. Mampu tidak dia mengerahkan atau mengarahkan hartanya tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Apakah dia mampu bersabar terhadap kemiskinan tersebut? Ya. Jadi kebaikan dan keburukan semuanya adalah fitnah, cobaan untuk kita. Mampu atau tidak kita menjalaninya. Ya, benar atau tidak cara kita di dalam menghadapi cobaan dan ujian tersebut.
Dan ingat, ketika kita diberikan keburukan, ketika kita diberikan kebaikan, semuanya fitnah. Ingat suatu saat kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah. Kebaikan dan keburukan yang Allah ciptakan untuk kita semua akan kembali kepada Allah. Baik keburukan maupun kebaikan tersebut kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan di dalam salah satu kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ketika beliau bertanya kepada gurunya, beliau katakan, ataupun gurunya mengatakan kepada muridnya, mana yang lebih baik? Orang yang Allah uji dengan kekayaan dan dia bisa bersyukur terhadap kekayaan tersebut, dengan orang yang Allah uji dengan musibah, dengan ujian kemiskinan, namun dia bisa bersabar terhadap kemiskinan tersebut. Mana yang lebih baik, Pak? Orang miskin yang bersabar atas kemiskinannya, atau orang kaya yang bisa bersyukur, tahu mengarahkan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih baik? Baik, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebutkan, ketika beliau ditanya dengan pertanyaan yang sama, maka beliau jawab dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di dalam menerima fitnah, orang yang paling baik menerima ujian cobaan, baik itu kemiskinan maupun harta yang Allah titipkan kepadanya, orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada kebaikan kita kalau seandainya kita pun kaya, tidak tahu mengarahkan kekayaan kita kemana. Kita miskin tapi kita tidak tahu bagaimana cara menghadapi kemiskinan tersebut di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling benar di dalam menghadapi cobaan dan ujian, baik itu kebaikan maupun keburukan, adalah takwa yang ada di dalam dada. Kebaikan apapun yang ada pada kita, yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, keburukan apapun yang Allah berikan kepada kita, ketika takwa ada di dalam dada kita, insya Allah Allah yang akan berikan jalan yang terbaik. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apapun kesusahannya, apapun masalahnya. Karena mungkin sebahagian kita ketika mendefinisikan masalah itu hanya masalah-masalah kemiskinan, kekurangan uang. Ada orang yang dia banyak uang tapi dia merasa dirinya bermasalah. Ya, ini salah satu bukti bahwasanya kekayaan juga fitnah. Kebaikan juga fitnah untuk kita. Masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Allah sudah ajarkan kita bagaimana cara menghadapi ujian, bagaimana cara menghadapi musibah. Yaitu tumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang akan berbicara. Allah yang kasih solusi. Bagaimana seharusnya kita menjalani ujian dan cobaan tersebut. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak selamanya cobaan dan ujian itu merupakan keburukan untuk kita. Malah sebaliknya, dengan kita dicoba, diuji, diberikan ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu cara Allah untuk memperbaiki diri kita. Ya. Karena biasanya manusia ini, Pak, Bu, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, pikiran kita itu terlalu sempit. Ya. Terlalu sempitnya gimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita, seakan-akan Allah ini benci sama kita. Belum tentu, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memudahkan rezeki kita,
lapang rezeki kita, banyak harta kita, banyak simpanan. Apakah Allah sayang kita? Belum tentu. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Fajr apa? Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian, dengan cara apa? Allah muliakan dia, Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Kemudian manusia mengatakan apa? Allah telah memuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika Allah sebaliknya, ketika Allah titipkan kepada kita cobaan, Allah sempitkan rezeki kita, susah kali kita rasa kehidupan ini. Kemudian manusia mengatakan apa? Allah sudah benci kita. Inilah sempitnya pemikiran kita. Ya. Karena musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita akan sebutkan beberapa hal, ya, kebaikan yang dikandung atau yang terkandung di dalam musibah dan cobaan yang kita hadapi. Ya. Jadi tidak selamanya keburukan ataupun musibah yang menimpa kita adalah keburukan bagi kita, tidak. Ya. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang keistimewaan orang-orang yang sering diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya musibah dan ujian tersebut adalah salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosanya dan menghilangkan keburukan darinya. Ya. Keburukan kira-kira enggak, Pak? Keburukan enggak kira-kira bagi orang yang ditimpa kesusahan? Tidak. Cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, cara Allah menghapuskan keburukan-keburukan dari kita, caranya apa? Allah berikan ujian. Allah timpakan musibah kepada kita. Jadi jangan berpikir sempit kita terhadap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Salah satu cara Allah menghilangkan dosa kita, menghapus keburukan yang ada pada diri kita adalah dengan cara Allah titipkan musibah tersebut kepada kita. Ya. Karena bisa jadi dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita orang yang lebih baik. Kita nggak tahu skenario Allah seperti apa. Ya, jalur Allah Subhanahu wa taala, jalur cerita Allah untuk kita itu seperti apa nggak tahu kita. Kita tinggal menjalankan saja. Jadi jangan jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka terhadap musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ditimpa kesusahan, mengeluh. Sedikit ditimpa musibah, umbar ke sana kemari. Ya, apalagi kalau sekarang ini mudah sekali mengumbar, curhat di media sosial sudah bisa. Ya, permasalahan rumah tangga sudah bisa keluar kemana-mana, satu dunia tahu. Ya, padahal rumah 6x6 saja, kan gitu. Ya, tapi seluruh manusia di muka bumi bisa tahu. Karena apa? Itu media sosial, curhat. Ya, kita lupa ketika ada permasalahan yang menghampiri kita, itu merupakan salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosa kita dan menghilangkan keburukan dari kita. Sekarang nih Pak, Bu, dosa yang namanya dosa itu baik kita sadari maupun kita tidak sadari, itu tiap hari ada kita lakukan. Pasti setiap hari itu ada kekurangan, baik itu dari sholat-sholat kita maupun kekurangan-kekurangan yang lainnya, pasti ada kita lakukan di setiap hari, baik kita sadari maupun kita tidak sadari, dan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah kehidupan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, ketika beliau adukan permasalahan susah menghafal kepada gurunya Waqi',
Ya, Imam Syafi'i mengatakan, wahai guruku, kok sulit sekali aku menghafal ini, wahai guruku. Apa kata gurunya? Coba tinggalkan maksiat. Coba tinggalkan maksiat. Ya. Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i, dikatakan oleh gurunya apa? Tinggalkan maksiat. Sekelas Imam Syafi'i, Pak. Ya, apalagi kita. Namun Imam Syafi'i tidak merasa bahwasanya dia melakukan sebuah kesalahan, tidak merasa melakukan dosa. Ternyata setelah berjalannya waktu, dia cari-cari apa kesalahannya. Ternyata dia sering ketika berangkat menuju ke rumah gurunya tersebut, ia melewati sebuah pasar. Dan di pasar itulah, kita tahu kan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Muslimin azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu cara Allah memperbaiki diri kita, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dengan cara Allah titipkan musibah. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Ya. Ketika kita meyakini hal ini, insyaallah kita akan legowo menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min hammin wala hazanin wala wasabin wala nasabin wala adha hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim," tidak ada yang menimpa kepada seorang muslim, seorang yang beragama Islam, min hammin, dari kekhawatiran. Ingat, khawatir. Ya, setiap kita pernah khawatir, merasa khawatir. Apa dampaknya bagi kita? Wala hazanin, ataupun kesedihan. Ada kekhawatiran, ada kesedihan. Wala wasabin, ada penyakit. Wala nasabin, kelelahan juga. Wala adha, juga gangguan. Semuanya itu pernah kita rasakan. Baik itu kekhawatiran, kesedihan, rasa sakit, rasa letih, ya, kelelahan kita, baik itu kita diganggu orang maupun yang lainnya, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menusuk diri tubuh kita, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dengan hal tersebut. Ini kan semua ujian, Pak. Cobaan, rasa khawatir, gelisah, kesedihan yang Allah titipkan di hati kita, ya, kelelahan kita, semuanya Allah ganjari itu semua dengan apa? Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi ini cara Allah, cara terbaik Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Cuman kita kurang paham, kurang mengerti hal ini. Ya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan ujian dan cobaan kepada kita, itu bisa jadi merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat orang yang ditimpa musibah atau menambah kebaikan untuk dirinya. Ya. Jadi kalau seandainya Allah enggak hapuskan dosa kita, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan Allah tambahkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Ini cara-cara Allah Subhanahu wa taala semua untuk kebaikan kita. Ya. Jadi musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, titipkan kepada kita, yang kita derita selama ini, itu merupakan kebaikan untuk kita kalau seandainya kita sadari. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaan, ujian, musibahnya adalah para nabi. Orang yang paling banyak ujian dan cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang semisal atau orang yang semisalnya. Kalau seandainya keimanan seorang itu kuat di dalam dadanya, maka Allah juga titipkan cobaan yang berat juga.
Makanya tidak heran kalau seandainya Nabi itu banyak dimusuhi. Ya, ujian bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena keimanan di dalam dada Rasul itu sudah sempurna. Ya, semakin berat ujian, semakin berat cobaan yang kita terima, maka Allah tahu bahwasanya iman kita mampu untuk menjalankan atau menghadapi musibah tersebut. Ya. Kalau seandainya keimanan kita lemah, keimanan kita rapuh, lembek, maka Allah Subhanahu wa taala juga titipkan kesusahan itu hanya yang sedikit-sedikit saja. Ya. Yang remeh-remeh juga cobaan tersebut. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama yabrahul bala bil 'abdi hatta yatrukuhu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah." Rahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, selama musibah itu terus menerus datang kepada diri seorang hamba Allah, sampai-sampai orang tersebut berjalan di muka bumi ini, sampai tidak ada satupun dosa yang menempel pada dirinya. Maksudnya apa? Allah bersihkan dia dengan cobaan dan ujian tersebut, dan Allah angkat derajatnya. Berkata para ulama ketika menjelaskan hadis yang kita sebutkan di atas, mereka mengatakan yubtalal anbiya'u litadha'ufu ujurihim. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan ujian untuk mereka. Fungsinya apa gunanya? Untuk melipat gandakan pahala untuk mereka. Ya, untuk melipat gandakan pahala untuk mereka. Wa tatakamalu fadailihim, dan untuk menyempurnakan kebesaran keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Wa yudhirun nas, sehingga manusia nampak jelas tuntunan mereka siapa di dalam menghadapi ujian. Makanya para nabi itu enggak mudah cobaannya. Ya. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala enggak bakal mudah cobaannya, Pak. Ya. Untuk apa salah satu faidahnya? Salah satu faidah Allah titipkan ujian tersebut kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa meneladani beliau. Bagaimana Rasul SAW menghadapi musibah, maka seperti itu jugalah kita harus menghadapi musibah. Ini salah satu faidah mengapa para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala paling banyak ujiannya. Sehingga kita bisa meneladani bagaimana cara mereka menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa laysa dzalika naqsan wala adzab. Ketika nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diuji, itu bukan berarti azab untuk mereka. Ya, bukan berarti azab untuk mereka. Itu tadi salah satu faedahnya adalah agar bagaimana kita bisa meneladani sifat atau sikap beliau ketika menghadapi sebuah musibah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, faidah atau manfaat ujian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua, yaitu litamhisil mu'minin, yaitu cara Allah menguji seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu tidak mudah. Orang yang mengklaim, orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar ucapan. Ya, lidah ini tak bertulang, mudah mengucapkan apapun. Ya, tapi Allah kan butuh bukti. Allah ingin mencari mana yang benar keimanannya kepada Allah, mana orang yang munafik. Ya. Dengan ujian tersebut Allah tahu mana orang yang beriman, mana orang yang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami beriman kepada Allah sedangkan mereka enggak diuji? Ya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada ujiannya. Pasti ada cobaannya.
untuk membuktikan kebenaran keimanan yang ada di dalam dadanya. Karena dengan musibah dan cobaan ini, orang yang beriman akan sadar bahwasanya dia sedang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mudah bersabar. Tapi kalau orang-orang munafik yang mengatakan beriman hanya di lisan saja, ketika datang musibah dan cobaan, ujian dan cobaan tersebut, apa yang dia lakukan? Malah lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Allah katakan, dan sungguh kami telah uji, coba, berikan ujian, berikan cobaan, berikan musibah kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga fala ya'lamanna Allah, sehingga Allah tahu alladzina shadaku, yang jujur di atas keimanan, yang jujur di atas ucapan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu bagaimana orang-orang yang mendustakan apa yang dia ucapkan. Maka dari itu, asyaralikum azani Allah wa iyyakum jami'an, safar itu merupakan ujian, cobaan, qit'atun minal azab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebahagian dari azab. Maka kalau seandainya kita mau tahu orang yang baik dan orang yang buruk, coba kawani safar. Tahu kita itu, ya, orang yang benar-benar baik mana, orang-orang yang benar-benar buruk, tahu dari sifat apa di dalam waktu perjalanan. Ketika safar tahu kita. Tapi kalau seandainya kita berkawan, ya, hanya sekedar jumpa-jumpa seperti itu saja, mungkin perjumpaan kita hanya 10 menit, 15 menit saja. Jadi bisa sifat tersebut dibuat-buat, bisa saja. Bisa saja di depan kita baik, ketika pulang ke rumah masuk dalam pintu, ya, kepada istrinya saja berbuat buruk. Ya, kita mudah untuk berbuat baik dengan kawan-kawan kita. Kita mudah menampakkan kebaikan kita di hadapan orang-orang. Belum tentu kita itu baik. Wala ya'lamannal ladzina shadaku wala ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian dan cobaan Allah tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar berdusta. Jadi masyaallah fa'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian salah satu manfaat dan faidah di dalam musibah dan ujian ini, yaitu terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba untuk menghilangkan dosa yang ada pada dirinya. Terkadang musibah itu datang karena dosa kita. Ya. Terkadang musibah itu datang kita yang mengundang sendiri. Ya, kita yang mengundang ujian dan cobaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yahrumur rizqa bidzanbi yusibuhu." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang itu dihambat rezekinya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya karena sebab apa? Sebab dosa yang dia lakukan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian tersebut, terkadang itu dikarenakan dosa kita. Dan faktor terbesar seseorang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Tuh. Siapa yang mengatakan? Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nur ayat ke-63 kalau tidak salah saya. Allah katakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah wahai kalian orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya.
bermaksiat kepada Allah, membangkang terhadap perintah Rasul. Apa kata Allah? Antusibahum fitnah. Allah akan berikan fitnah untuk mereka. Allah akan berikan fitnah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, beliau katakan bahwanya fitnah tersebut Allah akan titipkan di dalam dada-dada setiap orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Baik itu dari kekafiran, ada di dalam dada. Baik itu dari kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, bisa disembunyikan dalam dada. Ya, dikarenakan apa? Menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasul. Dengan sudah ada hal tersebut, fitnah yang ada di dalam hati kita, maka kita mudah melakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yusibahum adzabun alim, atau suatu saat Allah akan timpakan mereka azab yang pedih. Imam Ibnu Katsir katakan azab di dunia. Ya, ini musibah, cobaan. Dikarenakan apa? Menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ini sebab utamanya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian, dan ini yang terakhir insyaallah yang akan kita sebutkan pada kesempatan kita kali ini, yaitu terkadang musibah itu merupakan salah satu ciri, salah satu tanda Allah cinta terhadap hambanya. Nah, ini Pak, ya. Salah satu ciri, salah satu tanda Allah cinta sama kita, Allah titipkan musibah dan cobaan itu sama kita, Pak. Ya, Allah titipkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna azmal jazai ma'azmil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang didapatkan oleh seorang hamba itu bergantung kepada besarnya cobaan dan ujian yang dia terima, yang dia rasakan. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, jikalau Allah cinta sebuah kaum, suatu kaum, seseorang muslim, maka Allah akan uji dia. Allah timpakan musibah. Ini salah satu ciri cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Setelah kita sebutkan tadi beberapa faedah ataupun manfaat Allah titipkan musibah dan cobaan tersebut kepada kita, pelajaran yang harus kita dapat selami atau kita tarik dari ajaran tersebut, hendaknya kita pandai di dalam menghadapi musibah ini. Jangan sampai hati dan lisan ini mudah untuk suudzon terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui dan yakini bahwasanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pribadi masing-masing personal, ini merupakan yang terbaik untuk kita. Ini yang harus kita sadari bersama. Bahwasanya apa yang telah ditetapkan, apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita, itu yang terbaik untuk kita. Makanya Rasul SAW sangat kagum terhadap apa saja yang terjadi kepada diri seorang muslim. Kata Rasul SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat mengagumkan apa saja yang dialami oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya apa saja yang terjadi kepada diri seorang mukmin, semuanya adalah kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak terjadi kecuali hanya untuk orang yang beriman saja. Ya. Hal tersebut tidak terjadi hanya untuk orang beriman saja. In asabathu sarra syakar. Cara menghadapi cobaan dan ujian kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya kebaikan dan keburukan merupakan cobaan. Kebaikan dan keburukan merupakan cobaan. Lalu bagaimana menghadapi cobaan yang kedua-dua ini, baik itu keburukan maupun kebaikan? Bagaimana cara menghadapinya? Jalan kata Rasul SAW, jalan yang
ajarkan oleh Rasul ketika ada kebaikan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bersyukur. Apapun bentuknya, baik itu kecil maupun tidak, maupun kecil maupun besar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang nampak maupun yang tak nampak, bersyukur terhadap kenikmatan tersebut. Wa in asabathu syarra wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Ketika Allah timpakan musibah dan ujian, kemudian bersabar terhadap ujian tersebut. Bersabar. Ya, jadi inilah ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, cara yang sudah ditetapkan, cara yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, semuanya kebaikan sebenarnya untuk kita. Namun terkadang ini tadi kita katakan bahwasanya kita terkadang berpikir terlalu sempit. Ketika Allah timpakan cobaan untuk kita, kita anggap bahwasanya Allah sudah benci kita. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan kita perlu berhati-hati, ya, perlu introspeksi diri kalau seandainya kita nggak pernah diuji Allah. Bisa jadi kenikmatan-kenikmatan yang terus kita dapatkan, sedangkan kemaksiatan terus jalan. Ini salah satu bentuk istidraj. Allah undur azab kita. Allah berikan terus nikmat. Kita anggap Allah itu sedang ridho terhadap kita, ya, meridhoi apa yang kita lakukan dari kemaksiatan terus. Tapi ingat, di sana ada bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk ujian yang Allah undur nanti azabnya. Allah berikan cobaan, Allah berikan kenikmatan sampai dia lalai terhadap kenikmatan tersebut dari mengingat Allah, kemudian Allah ambil dia dan Allah azab dia dengan azab yang pedih. Ya. Jadi ini masyaallah ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ini katanya ada sesi tanya jawab. Sebenarnya agak berat juga anak ininya, Pak. Ya, kalau seandainya ada mau tanya jawab, kita cukupkan tanya jawab di setelah majelis ini saja, Pak. Ya, enggak usah di forum. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau seandainya ada kebaikan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau seandainya ada yang salah, maka itu datangnya dari saya pribadi dan kejahilan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai orang yang pandai di dalam menghadapi musibah dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.